وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Masih ada waktu berapa menit? Masih 9 menitnya. Ada pertanyaan atau tidak? Nah, kenapa? Nggak perlu diikat. Diikat dulu atau tidak diikat. Artinya gondrong segondrong-gondrongnya kan ini masih bisa ke belakang begini kan. Terus nanti kalau dikembalikan ke depan tahambur ya enggak apa-apa tahambur gitu kan. Enggak menghancurkan wudunya. Rambutnya tahambur tapi wudunya enggak tahambur. Jadi lakukan saja seperti sunnahnya ini. Enggak ada kewajiban untuk mengikat dulu. Rasulullah rambutnya panjang sampai apa? Sampai bahu, yadribu katifaihi. Nah, panjangnya rambutnya Rasulullah itu makanya kemudian beliau mengenakan imamah begini. Nah, ketika mengenakan imamah makanya sebagian saja di sini dan yang seterusnya imamahnya yang kemudian Rasulullah usap itu seperti itu. Sebagaimana hadis Mughirah bin Syu'bah itu tadi ya. Nah, adapun kalau tidak menggunakan penutup kepala atau tidak menggunakan imamah ya enggak apa-apa nanti tahambur rambutnya itu. Jadi tidak diharuskan untuk mengikat rambutnya terlebih dahulu. Nah, kemudian juga berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah ini tadi, pendapat yang kita ambil juga ini adalah berita gembira bagi teman-teman akhwat. Ketika mereka hendak berwudu nanti kan, misalnya mendapati masjid, yang masjid itu tidak itu kan ada sebagian masjid atau musola yang tempat berwudunya itu umum campur gitu kan. Nah, tentunya kan mereka risih kalau membuka jilbabnya untuk membuka jilbabnya untuk berwudu. Nah, berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah ini para wanita boleh nanti mengusap sebagian rambutnya itu kan dimasukkan sebagian rambutnya ke kepala gini, sisanya nanti kemudian diusapkan di atas jilbabnya saja. Di atas kerudungnya saja. Itu wudunya sudah sah yang seperti itu gitu loh. Ini yang berkenaan dengan mengusap kepala. Nah, selanjutnya mengusap kepala. Setelah itu ngapain? Mengusap telinga. Ini yang dibawakan di hadis yang kelima di dalam Bulughul Maram ini. Yaitu hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu. Lagi-lagi Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak membawakan lengkap hadis ini, hanya penggalan hadis yang ada kesesuaian dengan tema pembahasan. Tema pembahasannya sampai di sini masih usapan kepala ini gitu kan. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya. Ketika Rasulullah mengusap kepala, ada tambahan sunnah lain enggak di sini? Ada tambahan sunnah lain. Wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udhunaihi. Rasulullah memasukkan 2 jari telunjuknya ke telinganya. Wa masaha bi ibhamaihi, kemudian mengusap dengan ibhamnya, ibham jempol ini. Zahira udhunaihi, mengusap zahir itu bagian belakang. Jadi bagian belakang itu dengan jempol, bagian dalamnya itu dengan telunjuk. Seperti ini dijepit. Nah, maka kalau kita lihat urutan-urutannya ini dari mulai hadis Ali bin Abi Thalib sampai Abdullah bin Zaid bin Asim sampai Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhum ajma'in, sifat mengusapnya Rasulullah itu mulai dari depan ke belakang, belakang ke depan lagi, langsung masukkan jarinya ini seret, tanpa harus mengambil air baru lagi untuk telinga. Jadi dengan air yang sama
yang ada di tangan, tapi airnya baru ya. Jadi setelah membasuh tangan ini, bukan air yang sisa tangan. Nanti akan kita baca riwayatnya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang nanti akan kita baca lagi ya. Kan masih ada sisa di tangan itu, ambil air baru untuk kepala dan telinga, gitu loh. Untuk kepala dan telinga, kepala ke belakang, ke depan lagi, masuk telinga, tanpa harus mengambil air baru untuk telinga. Nanti kita akan lihat di mana hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 di dalam bab ini menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu mengambil air baru untuk telinga. Dan ini Al-Hafidz Ibnu Hajar sudah menegaskan yang ini tidak mahfuz, tidak benar gitu loh. Tidak terjaga hafalannya, ada kekeliruan dari perawinya. Pembahasan yang lebih detail lagi nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Ada sisa waktu 3 menit lagi. Ada pertanyaan yang lain atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada ya kita cukupkan di sini. Kita cukupkan pembahasan sampai di sini. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita membahas hadis yang ke-6, yaitu tentang sunnahnya apabila bangun dari tidur untuk memasukkan air ke hidung 3 kali istinthar. Dan nanti juga pembahasannya mencakup kepada sunnah istinsyak dan istinthar ketika berwudu, apakah itu wajib atau tidak. Sebagian salaf ada yang mewajibkan, sebagian ada yang memandangnya sunnah. Kemudian juga sunnah membasuh tangan ketika baru bangun dari tidur, dan kemudian sunnah untuk takhlilul asabi', menyela-nyela jari. Itu ada pada hadis yang akan kita bahas nanti. Kemudian mubalaghatul istinsyak dan istinthar, memasukkan air itu sampai ke puncak hidung, itu mubalaghatul istinsyak, sampai ke khayshum, bukan hanya sekedar masuk cuma mampir gitu aja ke hidung, tapi masuk ke dalam. Ada sunnah lagi untuk mubalaghatul istinsyak, serta sunnah berkumur-kumur. Ya, ini pada pertemuan yang akan datang insya Allah beberapa sunnah yang ada di dalam wudu yang kita pelajari di hadis-hadis yang ada ini. Sampai di sini mungkin kita akhiri kajian kita untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kaum muslimin, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah ini tanpa harus bersikap merendahkan ijtihad para a'immatul madhab. Jadi para a'immatul madhab itu berijtihad dengan kehati-hatian mereka untuk menentukan hukum, tetapi dalam hal pengamalan sunnah mereka tidak ada khilaf. Mereka mengamalkan sunnah itu. Perbedaan mereka hanya pada tataran ijtihad hukum yang mereka simpulkan, apakah hukumnya ini wajib atau sunnah. Tetapi mereka sepakat untuk mengamalkan sunnah yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ini saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.